Oke, di sini kita akan membahas tentang quicksort. Pertama-tama, eh, ilustrasi tentang quicksort itu kita siapkan dulu data yang akan kita sorting, lalu tentukan pivot yang eh, ada di data tersebut. Nah, di sini kita buat yaitu 7 ini sebagai pivot, lalu 5 sebagai varsity J, 9 yaitu varsity I. Nah, mengapa dibuat demikian? Ini akan memudahkan kita dalam mensorting sebuah data. Nah, di sini pivot di sini sebagai patokan apabila angka di varsity I atau varsity sebelah kiri dan varsity sebelah kanan itu mengacu pada angka yang dijadikan pivot di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa 9 angkanya lebih besar daripada pivot, maka angka 9 itu berpindah ke sebelah kanan pivot. Lalu 4 dilihat lebih besar atau lebih kecil daripada pivot. 4 itu lebih kecil daripada pivot, maka 4 masih tetap berada di kiri pivot. Lalu 2 lebih kecil daripada pivot, maka 2 juga sama tetap berada di sebelah kiri pivot. Lalu kita menuju ke varsity yang sebelah kanan. 10 lebih besar daripada pivot, maka posisi 10 tetap berada di sebelah kanan pivot. Di sini angka 1 lebih kecil daripada pivot, maka angka 1 berpindah ke sebelah kiri pivot. Lalu yang terakhir, angka 5 ini lebih kecil daripada pivot, maka angka 5 juga berpindah ke sebelah kiri pivot. Nah, maka yang dihasilkan demikian, seperti ini. Lalu tidak kita buat data ini menjadi 2 buah varsity. Nah, seperti ini. Kita buat 2 buah varsity. Nah, di sini varsity 1, di sini varsity 2. Untuk apa? Kita untuk memudahkan kita dalam mensorting sebuah data. Nah, di sini varsity 1, di sini varsity 2. Lalu tentukan setiap pivot di setiap varsity. Nah, pada varsity 1, pivotnya kita tentukan bahwa angka 4 itu sebagai pivot, lalu angka 10 sebagai pivot di varsity 2 atau varsity J. Balik lagi ke dalam skema quick sorting, yaitu apabila angka di sebelah pivot lebih kecil daripada pivot, maka angka itu akan berubah. Pertama-tama kita akan sorting dulu pada varsity 1, yaitu kita buat 4 sebagai pivot, lalu dilihat angka 2 lebih kecil daripada pivot, maka angka 2 akan berpindah di sebelah kiri pivot. Dilihat lagi, angka 1 lebih kecil daripada pivot, maka angka 1 akan berpindah di sebelah kiri pivot. Dilihat lagi di sini, angka 5 pada varsity 1 ini, angka 5 lebih besar daripada pivot, maka angka 5 tetap berada di kanan pivot. Nah, data ini akan disimpan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita lihat pada varsity kedua. Varsity kedua 10 sebagai pivot. Nah, dilihat 9 lebih kecil daripada pivot, maka 9 tetap berada di sebelah kiri pivot, dan 7 lebih kecil daripada pivot, maka 7 tetap berada di sebelah kiri pivot.
maka akan dihasilkan demikian, yaitu data yang sudah disorting ini, dua varsity akan disatukan kembali ke dalam satu sekumpulan data yang sudah disorting. Sekian dari penjelasan atau ilustrasi dari skema quicksort. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Tafiani Putri dengan NIM 2102670 dari kelas 2A Mekatronika dan Kecerdasan Buatan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pseudocode pada quickshot. Langsung saja kita share screen. Pseudocode. Nama programnya yaitu quickshot. Program ini dibuat untuk mengurutkan suatu bilangan dengan menggunakan quickshot. Deskripsinya ada A sebagai array, R sebagai pivot atau titik tengah, P sebagai titik awal, Q sebagai titik akhir, dan jika P kurang dari Q, maka Q mengalami partisi. Di sini ada algoritmanya. Algoritma quickshort APR. If P kurang dari R dan Q akan mengalami partition, maka menjadi APR. Lalu di sini ada yang pertama, ada quickshort A P Q-1, quickshort A Q plus 1, dan R. Partition dari APR adalah X menjadi array dari R, I menjadi P-1 for J sebagai P to R min 1 do if array dari J yaitu X dan I sebagai I plus 1 exchange array dari I akan berubah menjadi array menjadi J. Exchange array I akan berubah menjadi array J. Exchange array dari I plus 1 akan berubah menjadi array R. Return I plus 1. Di sini maksudnya, langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada angka 9, 4, 2, 7, 10, 1, dan 5. Saya menjadikan 7 itu sebagai pivot. Oh iya, pivot itu tidak hanya terletak pada tengah, dia juga bisa di awal dan juga di akhir. Langsung saja, di sini saya menetapkan 9 sebagai I, 7 sebagai pivot, 5 sebagai J. Sangat jelas di sini, di mana tadinya posisi angka 5 itu tidak berada di depan 7, namun berada di akhir. Tapi, karena angka 5 ini kurang dari pivot, maka akan diletakkan di samping sebelah kiri dari pivot. Lalu, angka 1 yang tadinya terletak di nomor 2 akhir, dia menjadi di sebelah kiri dari 5, karena 1 itu kurang dari 7, atau 1 kurang dari pivot. Maka diletakkan di sebelah kiri. Lalu ada 2 memang terletaknya di kiri, namun 2 merupakan angka yang kurang dari pivot, maka diletakkan di sebelah kiri. Dan ada angka 4, karena 4 juga kurang dari pivot, maka diletakkan di sebelah kiri. Dan yang tadinya 9 ini sebagai I, dia akan dipindah ke belakang, atau akan dipindah ke sebelah kanan dari pivot, karena angka 9 itu lebih dari 7, atau lebih dari pivotnya. Dan yang terakhir ada 10, sama seperti dengan angka 9, dia akan bergeser gitu ya ke paling belakang karena dia lebih dari 7 atau lebih dari pivot. Proses ini dilakukan saat pseudocode-nya itu yang for J P to R min 1 do if array J extend akan dimulai dari for itu. Perubahan itu dilakukan terus-menerus sampai akhirnya angkanya itu terurut menjadi 1, 2, 4, 5, 7, 9, dan 10. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, di sini terdapat analisis kompleksitas waktu dari suatu program. Kenapa sih kita perlu untuk menganalisis kompleksitas waktu dari suatu program? Karena dengan kompleksitas waktu, kita jadi mengetahui nih berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu program. Dan juga kita jadi mengetahui bagian-bagian mana atau algoritma-algoritma mana yang berjalan secara cepat atau lambat, sehingga nanti bisa kita optimasi apabila memungkinkan. Dan juga ini merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena suatu program itu berjalan secepat algoritma yang lambat. Jadi ini merupakan hal yang penting. Kompleksitas waktu yang kami gunakan adalah kompleksitas waktu yang dinyatakan dalam notasi asimptotik. Nah, notasi asimptotik ini merupakan besaran kompleksitas waktu yang hampir sama dengan kompleksitas waktu yang sebenarnya. Nah, kenapa kami menggunakan ini? Karena terkadang dalam struktur data kita tidak perlu untuk kompleksitas waktu secara detail. Kita hanya perlu kompleksitas waktu yang lebih mendekati dari kompleksitas waktu yang sebenarnya saja. Nah, di sini terdapat beberapa kasus dari kompleksitas waktu asimptotik. Nah, di sini pertama ada best case atau kasus terbaik. Nah, ini terjadi apabila pivot yang dipilih itu merupakan elemen median, sehingga nanti saat dipartisi itu bagian kanan dan bagian kirinya itu seimbang atau sama jumlahnya. Selanjutnya terdapat worst case atau kasus terburuk. Nah, ini terjadi dengan dua kondisi. Pertama, apabila pivot yang dipilih itu bukan merupakan elemen median, yaitu elemen awal atau elemen akhir. Sehingga nanti saat dipartisi itu bagian kanan dan bagian kirinya itu tidak seimbang. Dan kondisi kedua adalah saat ingin melakukan partisi tetapi datanya itu sudah terurut gitu. Dan selanjutnya yang ketiga, terdapat average case atau kasus rata-rata. Nah, ini terjadi saat pivot yang dipilih itu bukan elemen awal, median, atau akhir, melainkan random gitu. Jadi, ini bukan kasus terburuk, juga bukan kasus terbaik. Jadi, ini tengah-tengah. Lalu di sini terdapat tabel dari kelompok algoritma kompleksitas waktu asimptotik. Nah, di sini bisa dibaca. Nah, di sini terdapat ilustrasi dari proses quicksort dalam kasus terbaik. Nah, ini merupakan relasi recursion dari ilustrasi ini. Nah, untuk penyelesaiannya terdapat di sini. Jadi, TN ini kita asumsikan dengan waktu dari N, jadi time dari N. Nah, di sini kenapa hasilnya ini? Karena ini terlihat jelas bahwa pivot yang dipilih ini merupakan elemen median, sehingga saat dibagi rata, yaitu sama-sama setengah. Dan dalam proses ini, di tengah ini terdapat partisi, atau kita anggaplah P. Nah, P ini merupakan kelompok algoritma ON. Kenapa? Karena running time partisi ini berbanding lurus dengan jumlah inputnya. Jadi, secara logika, N ini merupakan hasil dari ini ditambah ini dan juga ditambah partisinya atau ON, atau kita asumsikan sebagai si N sehingga menghasilkan ini. Dan ini prosesnya, setelah itu menghasilkan ini. Nah, dari persamaan ini masih bisa kita selesaikan dengan menggunakan ini, karena basis ini tabelnya itu harus sama dengan 1. Dan hasilnya jadi ini O N log N. Lalu untuk di sini terdapat ilustrasi dari quicksort kasus terburuk. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa saat dipartisi hasil bagian kanan dan bagian kirinya itu tidak seimbang. Jadi kalau dilihat ini pivot yang diambil dari elemen awal. Jadi bagian kirinya 1, bagian kanannya N-1 dan seterusnya. Dan ini merupakan relasi rekurens dari ilustrasi di samping. Setelah itu ini adalah prosesnya yang menghasilkan ON kuadrat. Dan untuk average case atau kasus rata-rata itu hampir sama dengan kasus terbaik atau best case. Jadi hasilnya sama seperti best case, yaitu ON log N. Halo, nama saya Rifki Ambari dengan NIM 2106806. Di sini saya akan melanjutkan tentang analisis algoritma.
Saya mendapatkan referensi dari channel YouTube, bisa dilihat di sini, dari Simple Snippets dan FreeCodeCamp tentang Big O Notation. Space Complexity. Space Complexity yaitu jumlah memori yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menjalankan program dan menghasilkan input. Space Complexity dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, input. Input di sini yaitu inputan dari user yang dialokasikan untuk program. Yang kedua, yaitu auxiliary, yaitu memori yang digunakan untuk fungsi dalam pemrograman, seperti method, if, for, while, dan lain-lain. Di sini, saya akan mencoba menganalisis space complexity dari source code yang sudah disediakan oleh teman saya dan nanti juga akan dipresentasikan oleh dia, yaitu quicksort array. Nah, sehubungan dengan yang tadi, space complexity dipengaruhi oleh dua hal, yaitu input dari user dan alokasi memori untuk fungsi-fungsi pemrograman. Kita analisis dari baris pertama, yaitu ada variabel A bertipe array integer, lalu variabel N, dan variabel I. Nah, di sini program akan mengalokasikan memorinya untuk variabel-variabel tersebut yang bernilai space complexity-nya 1. Kita tulis 1. Selanjutnya ada masukkan nilai ke variabel N bernilai 1, lalu ada masukkan nilai ke elemen array dari user menggunakan perulangan for. Yang space complexity-nya bernilai N. Kenapa N? Karena program akan mengalokasikan memori sebanding dengan elemen masukan, elemen inputan dari user. Misalkan user menginput satu buah, program juga akan mengalokasikan memori satu buah. User menginputkan 3 buah, maka program juga akan mengalokasikan 3 buah memori dan begitu seterusnya. Lalu sini ada metode, ada print, perulangan juga bernilai 1. Untuk Big O Notation-nya, karena semuanya sudah di sini masukannya dan di atas tidak ada lagi inputan dari user, namun nanti ada inputan untuk memori auxiliary. Jadi biasanya Big O Notation itu keadaan terburuk hanya melihat yang paling besar, yaitu N. Nah, karena dia ada 5. Karena 5 ini konstan, jadi biasanya diabaikan. Jadi Big O Notation-nya bernilai N. Nah, N itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di time complexity, yaitu linear. Linear itu setiap elemen yang dimasukkan oleh user, maka space yang dibutuhkan juga akan besar. Sekian analisa dari saya. Terima kasih.